Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Kabar Desa bersama saya Tata Setiawan. Pada kesempatan ini saya ingin merespon atau menanggapi keadaan para penyelenggara pemerintahan desa. Kelemahan sumber daya manusia masih melekat pada penyelenggara pemerintahan desa. Hal ini dapat kita lihat dari hasil pelaksanaan tugas-tugasnya. Hampir sebagian besar terkesan hanya memenuhi aspek formalnya saja. Sedangkan bertanggung jawab melaksanakan tugas untuk mencapai suatu tujuan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum mencukupi. Mengapa demikian? Kita mulai dari bagaimana kehadiran penduduk desa pada penyelenggara pemerintahan desa. Pilkades, pemilihan calon kepala desa, dibidani oleh BPD. BPD membentuk panitia pemilihan calon kepala desa. Panitia penyelenggara pemilihan calon kepala desa melaksanakan tugasnya, yaitu penjaringan dan penyaringan, serta pemilihan calon kepala desa. Titik lemah yang masih terus dilaksanakan, masalah pencalonan. Pencalonan ini menggunakan istilah penjaringan, pendaftaran diserahkan kepada individu penduduk desa. Padahal penjaringan harus melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, dari mulai RT, RW, dan seterusnya. Penjaringan di tingkat RT, di mana seluruh warga masyarakat di setiap RT untuk memilih seorang calon kepala desa, yang kemudian disertakan kepada proses penyaringan yang akan dilaksanakan 2 tahap. Yaitu tahap pertama penyaringan dilaksanakan di tingkat RW. Dan penyaringan terakhir di tingkat dusun. Yang pada akhirnya setiap dusun, warga masyarakat setiap dusun mendaftarkan seorang calon. Dengan demikian, jumlah calon tidak perlu dibatasi seperti yang berlaku saat ini. Apabila lebih dari 5, maka akan dilakukan seleksi. Tapi dengan cara yang penjaringan yang dilaksanakan melalui RT dan penyaringan dilaksanakan oleh RW dan masyarakat dusun, ini tidak perlu ada pembatasan. Karena jumlah dusun di setiap desa tidak akan lebih dari 5 dusun. Yang kedua, tidak akan ketemu penduduk desa yang kehilangan hak untuk dipilih. Karena seluruhnya di setiap RT diberikan kesempatan, baik untuk dipilih maupun untuk memilihnya. Ini kelebihannya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, proses pemilihan calon melalui tahapan tadi
tidak akan membebani pembiayaan yang cukup besar. Berbeda dengan calon yang mendaftarkan diri. Calon yang mendaftarkan diri kebanyakan jarang dikenal. Jangankan di tingkat desa, di tingkat dusun pun terkadang tidak dikenal. Bahkan ada juga di tingkat RW-nya tidak dikenal. Yang pada akhirnya mengandalkan kekuatan finansial dan tim suksesnya. Nah, ini jelas berbeda, dan pengetahuan ini dimiliki oleh setiap penduduk dimanapun berada. Mengapa tidak dilaksanakan? Mengapa tidak diterapkan? Karena memang aturan yang untuk melaksanakannya ini seolah-olah tidak ada, seolah-olah bertentangan dengan aturan yang ada saat ini. Padahal memang kebiasaan yang dibangun yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat desanya. Demikian pula untuk pemilihan calon anggota BPD. Bila perlu, calon perangkat desa pun diperlakukan sama. Hanya perbedaannya, kepala desa dan anggota BPD dilaksanakan pemilihan, sedangkan perangkat desa disertakan seleksi. Diseleksi ya, bukan dipilih. Tapi rekomendasinya tetap harus direkomendir oleh warga masyarakat desanya. Nah, akhirnya dengan cara seperti ini, apa yang selama ini menjadi buah bibir tentang kolusi dan nepotisme, bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada keluarganya yang menduduki baik sebagai perangkat desa maupun sebagai anggota BPD. Ini akan terhindar. Andai kata pun di dalam kenyataannya terjadi banyak keluarga yang menduduki posisi itu, tetapi mekanismenya ditempuh. Jadi kehadirannya itu karena masyarakat, bukan karena pribadi kepala desanya. Begitu pemerhati, penggiat, dan penyelenggara pemerintahan desa dimanapun berada. Kami ini kalau tanpa ada perubahan, sampai kapanpun tidak akan berubah cerita kita di desa. Jadi hanya menghabiskan waktu saja, padahal waktu tidak akan kembali. Yang pada akhirnya masyarakat dan negara yang menjadi korban. Nah, kita coba berupaya dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, bagaimana dapat segera mensejahterakan masyarakatnya di masing-masing desanya. Karena para penyelenggara pemerintahan desa ini hampir 100% tidak dibekali pengetahuan tentang pemerintahan, maka dipersyaratkan agar di dalam pelaksanaan tugasnya tidak menghadapi masalah. Nah, apa bekalnya? Yang pertama, yang terkait dengan masalah keadaan desa. Nah, keadaan desa ini ditunjukkan oleh profil desa, karena profil desa data administratif yang menggambarkan keadaan desanya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan keadaan permasalahan yang tengah dihadapi di desanya. Ini yang kedua, itu pengetahuan organisasi secara umum saja, walaupun organisasi pemerintahan tidak membekalinya, tapi organisasi secara umum itu bisa dimiliki oleh setiap calonnya. Nah, karena bagaimanapun bahwa tugas yang
di depan mata itu bagaimana upaya menggeserkan keadaan desa dari keadaan desa saat ini, besok lusa itu bergeser ke arah yang lebih maju. Yang kedua, bagaimana memenuhi standar penyelenggaraan pemerintahan desa. Standar penyelenggaraan pemerintahan desa ini akan tampak 4 indikator. Indikator pertama, kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan LKD berada pada proporsinya masing-masing. Bekerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator pertama. Indikator kedua, berbagai aktivitas dilaksanakan secara administratif. Artinya administrasi ini mencatat segala peristiwa yang terjadi selama kegiatan dilaksanakan oleh para penyelenggara pemerintahan desa. Jadi aspek administratif. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti contohnya antara kepala desa dengan anggota BPD. Anggota BPD ini apabila dilihat dari kewajibannya, ini luar biasa, tapi mendapatkan haknya yang masih jauh. Nah, bila perlu di dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban itu tidak hanya bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD, LKD pun para pengurusnya diupayakan sama antara hak dan kewajibannya. Nah, ini luar biasa ini. Yang ketiga itu, jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, ini konsekuensi logis. Konsekuensi logis bahwa peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat ini harus tampak jelas. Dapat dirasakan oleh masyarakatnya sendiri. Dan dapat dilihat oleh publik, oleh masyarakat di luar desanya. Ini baru penyelenggaraan pemerintahan desa yang standar. Kalau seandainya ada kabar berita yang tersiar, ada prestasi, apakah itu BUMD-nya, apakah lain-lainnya, cukup mengagumkan, cukup menggembirakan, tidak akan berarti apa-apa apabila penyelenggaraan pemerintahan desa ini belum memenuhi standar. Jadi dirapikan saja cara berpikir ini karena akan dikonsumsi oleh masyarakat desanya. Akan memenuhi prestasi manakala penyelenggaraan pemerintahan desa ini telah menempati standar penyelenggaraan pemerintahan desa. Saya ingatkan ini kepada para pembina, jadi jangan kegeeran ya dengan prestasi yang parsial. Ya. Jadi coba wujudkan saja itu dulu lah. So, konsekuensi logis dari terpenuhinya atau memenuhinya penyelenggaraan pemerintahan desa yang standar, ini sudah pasti ada prestasi yang dapat diraih.
pemerhati, penggiat, dan para penyelenggara pemerintahan desa. Melihat lagi kepada potret yang ada, kepala desa tidak paham dengan kedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Jadi saya mendengar sebagian besar bahwa bahwa dana desa ini diboyong, dicairkan seluruhnya, dibawa ke rumah. Yang paling sedikit bagus juga walaupun salah dibawa oleh Kaur Keuangan. Dua-duanya salah ini. Jadi biar saja tidak akan hilang dana ditransfer di bank. Pergunakan sesuai kebutuhan. Itu paling nikmat itu. Paling tenang hidup. Jadi dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Dan tidak perlu dari tangan seorang kepala desa misalnya, atau seorang Kaur Keuangan, tidak perlu. Kalau bisa, ya beri saja lembaran atau apa alat yang untuk pencairan. Jadi biar saja yang bersangkutan mencairkan uang sendiri. Kalau bisa. Ini belum bisa sejauh itu. Sehingga apa yang dituduhkan kepada penyelenggara pemerintahan desa ini, ya macam-macam lah kalimatnya, yang intinya tidak bersahabat lah. Itu tidak akan terjawab dengan mekanisme dan caranya. BPD juga membuat rencana kerja BPD seperti yang malu-malu kucing ya. Sebenarnya saya percayalah ketika mendapat amanah sebagai penyelenggara, sebagai anggota BPD, sudah pastilah punya pengetahuan itu dan sudah dilaksanakan. Tapi ini kan harus terekspos agar bisa menggeserkan yang lebih bagus ya. Kalau di sekolah itu bisa naik kelas ya. Itu pentingnya keterbukaan informasi publik agar mampu meningkatkan kemampuan dirinya. Jadi jangan alergi kalau andai kata dipertegas melalui sebuah undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Walaupun sebenarnya keterbukaan informasi publik ini ya kultur masyarakat desa, karena dengan adanya gotong royong itu salah satu sarana keterbukaan informasi publik bagi masyarakatnya. Kalau udah bagi yang lain, penduduk di luar desa ya, itu kan ada aturannya, aturan mainnya, ada etikanya. Tinggal penuhi aja itu. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan terhadap keadaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kita sama-sama untuk memenuhi kekurangan, ya, kelemahan, kekurangan, dan menghindari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita lanjutkan pada diskusi yang akan kita laksanakan pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.